Ini seolah-olah berteman dengan Tuhan. Mengapa demikian? Saat ini dia melihat permintaan temanan. Lalu dia melihat ke atas. Avatar bernama Tuhan terlihat seperti awan di langit. Mai sedikit bingung karena dia seorang ateis. Ini hanyalah kebetulan. Jadi dia sangat tidak mempercayai semua ini. Tapi tepat setelah itu dia menerima telepon. Kali ini dia tidak bisa menolak. Tiba-tiba kebakaran besar terjadi. Hal ini seperti peringatan untuknya. Mai melihat link permintaan pertemanan terus berdatangan. Akhirnya dia dengan penasaran setuju. Tapi kemudian Tuhan mengirim sebuah nama yang tidak dikenal. Siapa dia? Ketika dia mengangkat teleponnya dan melihat, dia adalah pria sebelumnya. Tapi sekarang John sedang menghadapi bahaya. Meski berusaha menenangkan situasi, tapi dia tidak bisa mengubah pertemuan mereka. Mai juga terkejut. Dengan wajah yang sedih dia pergi ke stasiun kereta bawah tanah. Mai ingin mengetahui situasinya. Dia dengan cepat mengejarnya. Mai memanggil namanya. Tapi John tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Mai menatap John. Kemudian melihat kereta yang datang ke stasiun. Dia mempunyai firasat buruk. Mai mencoba menyelamatkannya. Aku pikir kau baru saja menyelamatkanku. Terima kasih. Mai hanya melihat John pergi. Mai hanya bisa merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa ini? Tapi orang sepertinya masih tidak percaya. Apakah benar-benar ada Tuhan di dunia ini? Mai berpikir bahwa seseorang pasti telah mengatur semuanya. Tapi meski Mai tidak ingin percaya, saat dia pulang, dia terlihat sangat gelisah. Mai semakin penasaran. Dia menjelajahi beranda Facebook John. Tapi John terlihat sangat senang. Tidak ada yang aneh. Dia membuka beranda sungai dan gunung. Tapi tidak ada informasi apapun. Mai mulai marah. Tiba-tiba ada komentar yang mengoreksinya. Saat ini Tuhan mengirimkan nama. Dia segera pergi mencari teman baiknya Hilton. Dia juga menceritakan semua yang terjadi. Saat ini ada wanita bernama Kara. Dia memposting status saat di gym. Mungkinkah itu pertanda sesuatu? Kali ini Mai memutuskan untuk menghampirinya. Dia mengira Kara adalah Tuhan. Lalu dia menunggu di depan pintu gym. Dia bertanya, apakah kamu Tuhan? Melihat Mai berbicara sangat aneh di depannya, dia langsung tercengang. Kemudian dengan cepat berbalik dan pergi. Mai hanya bisa berteriak karena malu. Tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Tindakan ini telah benar-benar membuatnya marah. Mai sekarang tidak ingin memperdulikan apapun lagi. Dia hanya ingin fokus bekerja. Meskipun dia hanya seorang penyiar radio, tapi dia juga ingin bergabung dengan perusahaan besar. Dan radio Syria yang selalu dia tuju, sekarang sedang merekrut talenta. Oleh karena itu, dia begadang semalaman untuk membuat laporan wawancara. Menjelang pagi, ini langkah pertama dalam karir Mai. Setelah menyimpan dokumen, keesokan harinya dia terbangun oleh musik. Mai dengan terkejut segera terbangun saat malam. Lalu dia segera mematikan musik aneh ini. Tapi hal aneh terjadi lagi. Bukan hanya musik yang berbunyi. Bahkan komputer pun tiba-tiba menyala. Lalu saat dia melihat, di dalamnya sudah ada PowerPoint yang dia butuhkan. Apa harus dilakukan? Karena semua ini tampak membingungkan. Dia melihat video tentang dewa. Lalu melompat ke halaman di mana dia harus memverifikasi Kara. Dia tetap menolaknya. Dia sangat tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Mai langsung pergi ke perusahaannya. Dengan marah dia bertanya, kenapa kau selalu meminta pertemanan kepadaku? Mai berpikir dia yang memiliki akun Tuhan. Menghadapi pertanyaan yang membingungkan, Kara sangat sulit untuk memahaminya. Dia berkata dia sedang sibuk. Dia tidak bisa mengantarkan naskahnya tepat waktu. Saya tidak punya waktu untuk membuat akun dewa atau semacamnya. Lalu dia tercengang saat Mai memperlihatkan ponselnya. Kara dan Mai pergi bersama. Mereka akan mencari alamat ide lalu menemukan lokasi keberadaannya. Tapi akunnya dilindungi password yang sangat kuat. Sangat sulit dipecahkan. Mai dan Kara hanya bisa pergi dan menunggu kabar baik. Di sore hari, Kara menerima panggilan video. Alamat ide Tuhan berada di sebuah tempat yang tidak jauh dari sini. Mereka segera menemukan sebuah rumah tua. Mai sangat senang saat ini. Dia ingin menghajar dewa. Dia akan membuat orang yang telah mempermainkannya menyesal. Mereka mengikuti cahaya. Mereka telah menemukan pintu masuk. Tapi pintunya tidak bisa dibuka.
Aku terus memanggil, tapi tidak peduli bagaimana Mai berteriak. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Saat ini Kara berdiri dan melihatnya sedang kesulitan. Dia segera mengeluarkan klip dari saku. Akhirnya pintu itu terbuka, tapi saat mereka masuk, benarkah ada dewa di dunia ini? Mai dengan gugup membuka pintu. Tapi dia benar-benar tercengang dengan apa yang ada di dalam. Mereka benar-benar dipermainkan. Setelah pulang, komputernya secara otomatis terbuka. Musik seperti malam itu bergema. Ada juga foto saat ibunya masih hidup. Kara melihat foto ini. Jadi dia membuat alasan untuk pergi. Mai menanyakan sebuah rumah. Satu-satunya petunjuk yang Tuhan tinggalkan adalah foto. Saat Kara melihat fotonya, dia merasa risih untuk melanjutkan penyidikan. Antara dia dan ibunya ada sesuatu yang sangat aneh. Hari itu dia pergi bertanya, apakah ada masalah di antara kalian? Jangan salah paham, Kara segera menjelaskan. Ibunya telah kabur dari rumah saat dia berusia 6 tahun. Dia harus bekerja sambil mencarinya. Beberapa hari yang lalu mereka tidak sengaja bertemu di kereta bawah tanah. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah mendengarkan penjelasannya, Mai ingin menyelesaikan masalah antara Kara dengan ibunya. Dia memberitahu tentang rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya dengan Tuhan. Karena aku telah berdoa kepada Tuhan agar ibunya bisa sembuh. Beberapa hari kemudian ibunya benar-benar sembuh. Ini adalah keajaiban. Namun saat keluar dari rumah sakit, dia mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, Mai tidak percaya dengan adanya Tuhan. Atau bahkan jika memang ada, dia tidak ingin hidup di dunia yang dikendalikan seperti itu. Kara akhirnya menghilangkan masalah di hatinya. Keesokan harinya dia melihat ibunya di taman. Tentu saja dia tidak mengenalnya. Dua orang pemalu memulai percakapan. Saat mereka saling menatap, dia tak percaya bahwa dia memiliki seorang putri. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba ada seorang anak perempuan. Kara segera berbalik dan pergi dari taman. Tapi saat dia akan menyeberang, dia tertabrak oleh mobil. Pria bernama John tiba-tiba datang. Ternyata dia seorang dokter. Setelah itu John segera menolong Kara. Semua telah diatur oleh Tuhan. Mai menyelamatkan John dan John menyelamatkan Kara. Saat Kara tinggal di rumah sakit, Mai membawa ibunya. Dia menceritakan penderitaan yang dia alami di masa lalu. Dia juga diam-diam mengawasinya, tapi dia khawatir semuanya tidak akan terselesaikan. Lalu Kara akan lebih kecewa. Mendengarkan ibunya berbicara, dia juga mengerti situasinya. Akhirnya mereka pun saling memaafkan. Setelah itu Kara kembali bekerja. Dia melaporkan pengalaman mereka. Hal itu juga menjadi topik hangat di media. Mai juga menyadari pentingnya keluarga. Hubungannya dengan sang ayah juga semakin membaik. Dia dan ayahnya bermain catur seperti waktu kecil. Saat mereka bertemu, mereka seperti sepasang kekasih. Mai dan Kara telah memiliki kisah yang menarik. Melihatnya perlahan menghilang, Mai melihat senyumnya yang indah. Kemudian dia menerima saran pertemanan ketiga dari Tuhan. Tuhan mengirimkan orang bernama Katie. Sejak saat itu, hal-hal aneh terus terjadi. Pertama mereka menyelamatkan nyawa John di stasiun kereta bawah tanah. Lalu dia menolong ibu dan anak yang memiliki kesalahpahaman. Tapi karena dia ateis, jadi dia masih tidak mempercayai Tuhan. Dia bahkan membuat pernyataan saat siaran langsung. Dia terus mencari tahu siapa di balik semua ini. Pada saat itu, Tuhan mengirimkan saran pertemanan ketiga. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia selalu menolak. Dia sibuk mempersiapkan wawancara di sebuah perusahaan besar. Dalam perjalanan, dia disarankan untuk berteman. Tapi tak lama kemudian dia lagi-lagi melihat avatar Tuhan. Mai sangat kesal. Jadi dia mengganti avatar dari awan putih menjadi awan gelap. Ada guntur dan kilat juga. Langit langsung bergemuruh. Ini sungguh aneh. Mai berdiskusi dengannya. Pada akhirnya dia setuju untuk berteman dengan Katie. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Katie adalah seorang pelai sebuah restoran. Dia mengambil kesempatan ini untuk membuat janji dengan Kara. Untuk menjalin hubungan di antara keduanya. Mereka mengobrol dengan gembira. Katie bergegas untuk bekerja. Dia ditegur keras oleh atasan. Mai segera melangkah maju untuk membantu. Tapi bosnya mengatakan ini jelas bukan pertama kalinya dia terlambat.
Jadi dia juga tidak berani menyinggungnya. Dia